pada saat yang berbahagia ini ya Tuhan. Kami telah selesai menyembah memuji Engkau, dan kini saja kami akan mendengarkan sebagian dari renungan firman Bapa. Urapi setiap kami ya Bapa. Kami seperti rusa yang merindukan sungai. Begitulah jiwa kami merindukan akan firman Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah setiap kami ya Bapa. Urapi setiap kami. Biarlah kami tetap di dalam Engkau. Biar apa yang akan kami dengarkan ya Bapa dapat kami terima dengan baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Cek. Kesana lagi. Cek. Haleluya. Shalom hamba-hambanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Masih kuat ya puasanya? Amin. Amin. Pak Pendeta. Atau ada yang batal puasa di sini? Enggak ada, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Di mana beberapa tahun yang lalu ya, saya merindukan khotbah di puasa itu. Udah lama sekali. Ya, benar. Benar, itu udah lama sekali saya merindukan. Tiba-tiba beberapa bulan lah itu, tiba-tiba 2 bulan sebelum dipulangkan semua itu gara-gara corona kemarin, tiba-tiba ada jadwal tuh 4 kali lah itu. Tahun-tahunnya nggak jadi. Kenapa? Karena situasi kemarin kita dipulangkan semua untuk menghindari situasi dan keadaan seperti itu. Ya, puji Tuhan, kembali ke sini. Ya, akhirnya yang saya inginkan itu akhirnya tercapai juga ya. Saya mau membawa renungan dalam cepel puasa. Ya. Puji nama Tuhan. Shalom. Saya mau bertanya di sini sebentar. Ada yang pernah membaca bukunya Charles Swindoll nggak? Walaupun saya pernah bacanya di Nias, cuman saya nggak habis baca semua karena bukunya juga udah tinggal. Buku-buku saya juga yang udah tinggal semua, banyak kemarin itu. Ya, yang menjadi judulnya di situ yaitu kehidupan di tepi-tepi yang rapuh. Nah, yang beberapa saya ambil di situ yaitu 10% kehidupan ditentukan oleh hal-hal yang terjadi kepada diri kita. Dan jadi yang 90%-nya itu kemana? Ya, yang 90%-nya itu kepada kehidupan kita untuk memberikan respon kepada sesama kita atau respon kita terhadap Tuhan kita. Di dalam bukunya itu sangat banyak itu diceritakan. Luar biasa memang buku itu. Cuma ya kemarin nggak bisa bawa karena ya bawaannya juga sangat berat sekali. Ya, boleh ditampilkan slide-nya. Ya, mari kita membuka di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat 34 sampai yang 40. Sudah ketemu semua? Amin. Ini kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca yang ganjil, saudara-saudara akan membacakan selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan
dan yang sedang akan berbimbing. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita baca ayat yang kedua sama-sama. Pada kedua hukum dilihat tergantung seluruh perkara dan kita para nabi. Ya, puji nama Tuhan. Di dalam ayat ini terjadi bahwa antara percakapan dengan Tuhan Yesus dengan orang Saduki yang terjadi sangat sengit. Kenapa? Di mana mereka itu mencobai Tuhan Yesus dalam beberapa hal-hal sedemikian. Next. Ya. Judul saya pada hari ini yaitu bijak dalam memberikan respon. Next. Ya. Tentunya kita tahu bagaimana kita memberikan respon kepada teman-teman kita, bahkan bagaimanapun itu respon kita terhadap Tuhan Yesus. Amin. Terkadang kita dalam memberikan respon itu salah. Terkadang kita dalam memberikan respon terhadap teman-teman itu asal-asalan. Kita tidak menyimak apa yang dia sampaikan kepada kita. Ya. Saya pribadi juga mengalami hal seperti itu. Akhir-akhir ini saya mengalami seperti itu. Cepat mengambil tindakan yang tidak pas. Jadi untuk saat itu, mari kita belajar bersama-sama. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kebencian menyebabkan seorang menutup diri terhadap kebenaran. Dan lagi, kebencian menyebabkan seseorang menutup diri terhadap kebenaran. Ya. Terkadang kalau kita membenci terhadap seseorang itu, seperti kita menutup kebenaran dalam diri kita. Tapi kita ingat bahwa Tuhan Yesus tidak seperti itu. Bagaimana selanjutnya? Ya. Orang Farisi seharusnya senang karena Yesus bisa membungkam orang Saduki hingga kebenaran dinyatakan. Namun, respon orang Farisi justru sebaliknya. Mereka membuat strategi baru. Lalu seorang ahli Taurat mengajukan pertanyaan untuk mencoba Yesus. Ya, jelas dikatakan di sini tadi, guru, hukum manakah yang terutama yang dalam hukum Taurat? Bisa saja Tuhan kalau menjawab hanya kasihilah Tuhan Allahmu, bisa saja dia di situ akan diolok-olok atau dimakilah di situ. Ya, terkadang dalam memberikan respon itu harus dengan tepat seperti Tuhan Yesus merespon mereka di sini. Ya, selanjutnya. Ya. Ya, kebanyakan ahli Taurat adalah orang Farisi. Kebencian mereka kepada Yesus telah menyebabkan mereka tidak senang melihat kebenaran yang dinyatakan. Ya. Terkadang kalau kita salah ya, kalau seseorang melapor kepada yang berpihak, contohnya kita melakukan kesalahan, teman kita yang satu melaporkan, justru di dalam hati kita pasti kita tidak senang dengan orang itu. Benar kan? Benar apa betul? Betul. Ya, dalam seperti itu pasti kita pernah mengalami hal sedemikian rupa. Ketika dia menyampaikan kebenaran, ketika dia menyampaikan akan kebenaran, kita tidak senang dengan dia. Kenapa? Karena di hati kita itu ada kebencian. Karena di hati kita tertanam yang namanya kemunafikan tadi. Karena di dalam hati kita tidak ada yang namanya Roh Kudus.
Ya, selanjutnya. Ya, yang kedua adalah membalas kebencian dengan kasih. Wih, luar biasa. Kalau saya seorang pribadi, kalau dia benci sama aku, ya aku benci juga sama dia lah. Tentunya kita sebagai hamba Tuhan di sini nggak mungkinlah seperti itu. Amin. Tentunya pasti kita ketika orang melakukan kebencian di dalam kehidupan kita, justru kita semakin membuat baik di dalam kehidupan dia, di dalam kehidupan seseorang, di dalam kehidupan keluarga kita, apalagi sama Yesus. Amin. Ya, selanjutnya. Ya, setiap kali Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi, mereka langsung berusaha mencari cara untuk mencobai atau menjebaknya. Iya, benar, sangat jelas di sini. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan kebenaran akan kehidupan, akan hukum apa yang terutama di dalam kehidupan kita, mereka itu tidak senang. Kebanyakan orang di luar sana, ketika kita udah ditahu kita bawa pendeta sukses, hamba Tuhan yang sukses, terkadang mereka iri, terkadang mereka mencari cara untuk menjatuhkan kita, terkadang mereka cari cara untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Namun kita berkata tidak semudah itu. Kenapa tidak semudah itu? Saya katakan demikian karena saya punya Yesus dalam hidup saya. Amin. Karena saya punya Tuhan. Tuhanlah yang mengasihi saya. Tuhanlah yang merancangkan apa rancangan yang terbaik atas hidup saya, atas hidup saudara-saudara, atas hidup kita semua. Next. Kita akan mempercepat. Namun Yesus membalas kebencian dan menanggapi pertanyaan ahli Taurat ini dengan baik, sekalipun pertanyaan tersebut diajukan untuk mencobai. Ya. Sebenarnya Tuhan Yesus itu tahu. Dia itu tahu. Oh ini dia mencobai saya. Oh jadi begini ceritanya. Tapi apa respon Tuhan Yesus? Yaitu menanggapi dengan baik, dengan kerendahan hati. Dia tidak menjawab seperti sebaliknya apa yang dijawab oleh orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat yang tidak senang dengan kebenaran yang disampaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, ya, yang menjadi pertanyaan buat kita, mengapa Tuhan melakukan demikian? Mengapa Tuhan melakukan demikian? Padahal bisa saja Tuhan itu tidak menghiraukan lagi. Tetapi Tuhan dengan kerendahan hatinya, dengan kerendahan imannya, dia menanggapi dengan baik. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita manusia? Bagaimana kita dengan hamba-hambanya? Apakah kita sudah seperti yang dilakukan Tuhan Yesus ini? Selanjutnya, ya, jawabannya adalah karena jika Yesus menjawab hukum yang satu sebagai hukum yang pertama, maka ia seperti menganggap hukum yang lain tidak penting. Yesus bisa dituduh meniadakan hukum Taurat, meskipun motivasi ahli Taurat tidak baik. Yesus tetap melayani dan menjawab pertanyaan mereka dengan baik. Lalu Yesus merumuskan hukum kasih. Hukum kasih berarti di sini jelas dikatakan kita saling mengasihi sesama kita. Amin. Kita saling mengasihi Tuhan kita. Dan selanjutnya, ya, yang terakhir mungkin yang ketiga, seluruh perintah Tuhan harus kita taati dengan semangat mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, seluruh perintah Tuhan harus kita semangat berkorban, semangat melayani.
semangat dalam belajar. Kita sebagai anak SD di sini harus semangat. Meskipun banyak kekurangan kita dalam hal materi, tapi kita bersyukur kita masih bisa diberi makan. Kita masih bisa menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur itu. Ya, selanjutnya. Ya, kita tidak mungkin bisa menaati hukum yang manapun dengan benar kalau dalam diri kita tidak ada kasih kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan akal budi atau pikiran hanya bisa terjadi kalau kita mengenal Allah dengan benar. Ya, jelas sekali di sini, mengasihi Tuhan dengan akal budi atau pikiran hanya bisa terjadi kalau kita mengenal Allah dengan benar. Ya, di sini katakan ya saudara, mari mengenal Allahmu dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar, bukan asal secara cuma-cuma, tetapi engkau harus yakin bahwa engkau mengenal Tuhan dengan baik. Engkau menaruh Tuhan di dalam hatimu, engkau menaruh Tuhan dalam kehidupan. Biarlah Roh Kudus itu yang selalu bekerja atasmu. Selanjutnya, ya, orang yang mengasihi Allah akan mengasihi sesama, dan orang yang tidak mengasihi sesama tidak mungkin mengasihi Allah. Jelas? Orang yang mengasihi Allah akan mengasihi sesama, dan orang yang tidak mengasihi sesama tidak mungkin mengasihi Allah. Ketika engkau mengasihi Tuhan, ketika engkau mengasihi Allahmu sendiri dalam kehidupan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan membuat rancangan yang terbaik atas engkau. Amin. Apakah hanya dengan mengasihi Allah? Tidak. Kita juga harus mengasihi sesama kita. Itulah hukum yang terutama. Kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi Allah kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berjuang di tempat ini. Bersama-sama saling memotivasi, saling memberikan semangat. Biarlah kita semua ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dimanapun kita diberadakan nanti, dimanapun kita dilemparkan nanti ke sana kemari. Berarti kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ketika engkau setia, Tuhan akan setia dalam kehidupanmu. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah jauh darimu. Biarpun sering engkau meninggalkan Tuhan, tetapi Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Dia akan terus memanggil engkau, kemari, kembalilah kepadaku. Aku mengasihimu, aku mencintai engkau. Jadi marilah kita mengasihi Tuhan sesama kita. Next. Ya. Mari saya mengundang pemusik ke depan. Saya mengundang kita untuk semua berdiri. Haleluya, Yesus, haleluya. Bila setiap Tuhan yang bangun Bapa, berikan kami hati seperti Engkau, Yesus. Berikan kami seperti
sempurna yang kami inginkan Bapa, tapi kami percaya Engkau menyempurnakannya di dalam Engkau ya. Engkau yang tahu isi hati kami, Engkau yang tahu apa pergumulan kami Bapa. Kami dalam nama Bapa. Bersyukur Tuhan, telah selesai mengadakan ibadah chapel kami Bapa. Itu semua bukan karena hebat dan Tuhan kami, tetapi itu semua karena berkat-Mu atas kehidupan kami, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, ajarlah kami selalu mengerti, memahami, dapat merespons apa yang akan kami hadapi. Terlebih-lebih panggilan-Mu di dalam kehidupan kami, biarlah kami meresponnya itu Bapa dengan teguh dengan iman kami. Kami percaya itu dengan iman kami. Kami akan menjadi orang-orang yang
menyatakan shalom atas bangsa kami, Yesus. Yes. Berkati pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah. Kau berikan hikmat kepada mereka, Tuhan. Dalam mereka memimpin bangsa kami ini dengan kehendak, bukan dengan keinginan mereka, Tuhan. Berkati juga Bapak setiap keamanan, baik Polri, TNI dan sebagainya. Kau berkati mereka ya Bapak. Berikan kuasa-Mu atas mereka dalam melindungi bangsa kami ini, dalam melindungi Indonesia ini ya Bapak. Dan biarlah mereka selalu tinggal di dalam Engkau, selalu mengandalkan Engkau Bapak. Itulah kerinduan kami Bapak untuk bangsa kami ini. Tidak juga lupa Bapak, berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia ini. Terkhusus bagi GKSI Bapak. Kau berkati GKSI ini Tuhan. Biarlah lewat GKSI ini menjadi banyak orang-orang yang percaya akan Engkau, orang-orang yang mau bertobat yang akan Engkau, orang-orang banyak akan mengenal Engkau lewat gereja ini Tuhan. Juga berdoa untuk STTS ini Bapak, atas segala urusan, surat-surat, akreditas. Kami percaya rencana-Mu indah buat STTS Jakarta ini Bapak. Berdoa juga Bapak untuk orang tua kami dimanapun mereka berada Bapak. Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan umur yang panjang, berkat yang melimpah daripada yang Engkau limpahkan atas orang tua kami Bapak. Segala roh jahat yang ingin mengacaukan keluarga kami, kami menghancurkan itu semua hanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu juga kami hamba-Hamba-Mu yang ada di sini Bapak. Kau berkati kami Bapak, berikan kami kesehatan, umur yang panjang, berkat yang melimpah daripadanya Engkau, bahkan kepintaran yang marifahnya daripadanya Engkau limpahkan atas kami. Biarlah kami menjadi hamba-Hamba-Mu, takut akan Engkau. Kami tidak tahu Bapak apa yang akan terjadi ke depan, tapi kami percaya Bapak. Kuasa-Mu atas kami nyata, kuasa-Mu atas kami selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya itu. Dosen-dosen kami juga Engkau berkati. Biarlah apa yang mereka sampaikan ya Bapak dapat kami tanamkan dalam hati kami, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, dapat kami mempelajari ini ke orang-orang di luar sana untuk memenangkan setiap orang yang akan Engkau. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pelayanan kami. Bapa dalam surga, jikalau nanti sebentar kami akan mau membuka puasa, Tuhan Yesus Engkau berkati makanan dan minuman segalanya, suci kudus kau menjadi kekuatan yang baru bagi tubuh kami. Biarlah apa yang kami makan dan minum ya Bapa menjadi kesehatan bagi kami Bapa. Kau berkati semua, berkati setiap kali yang mendiakannya, keluarga kami, hamba-hamba, bahkan jemaat-jemaat-Mu, bahkan juga donatur-donatur yang memberikannya kepada